Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama kami dari kelompok 3. Baiklah, pada hari ini kami akan membahas materi mengenai kalor, perubahan wujud zat, dan perpindahannya pada suatu zat. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Ardiansah, Yuni Rismawati, Nilda Elia, Dwi Oktihana, Yuyun Nurhayati, Sri Sahara, dan Rizky Dwi Ramadan Waskito. Untuk praktikum yang pertama, kami akan membahas mengenai titik lebur es. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan praktikum pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah es batu, kedua adalah termometer, ketiga bejana kaca, keempat pengaduk atau sendok kecil, yang kelima bunset atau lampu spirtus, yang keenam kasa, yang ketujuh tripod, dan yang kedelapan statif. Mari kita mulai percobaannya. Mula-mula, isilah bejana kaca dengan bongkahan es yang telah dihancurkan. Kemudian, panaskan bejana dengan nyala api yang kecil dan aduklah pelan-pelan secara terus-menerus sampai mencapai suhu 100 derajat Celcius. Perhatikan perubahan bongkahan es dalam bejana dan perhatikan juga perubahan suhu yang tertera pada termometer. Dapat kita lihat dalam video bahwasannya pada saat sebelum dipanaskan, es menunjukkan suhu 0 derajat Celcius. Kemudian lama-kelamaan setiap 2 menit sekali es diukur dan suhunya juga semakin meningkat. Es juga semakin mencair dan pada suhu 100 derajat Celcius air terlihat sudah mendidih. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa suhu pada es batu akan berubah setelah dipanaskan dan yang terjadi pada es adalah mencair. Semakin bertambahnya suhu, maka air akan mendidih. Titik lebur es pada suhu 0 derajat Celcius, titik didih maksimum 100 derajat Celcius. Namun, pada saat percobaan suhu belum mencapai 100 derajat Celcius sudah bisa mendidih. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh suhu udara di lingkungan sekitar. Apabila semakin panas, titik didih akan lebih cepat mendidih. Praktikum yang kedua yaitu perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu
kedua kapur barus, ketiga parafin, yang keempat tabung reaksi, yang kelima penjepit tabung, dan yang keenam bunset atau lampu spiritus. Mari kita mulai percobaannya. Mula-mula hancurkan kapur barus dan garam. Setelah itu masukkan ke dalam sebuah tabung reaksi. Selanjutnya panasi tabung reaksi tersebut dengan bunset atau lampu spiritus, atau boleh juga dengan lilin. Amati apa yang terjadi dengan kristal yang ada di dasar tabung. Dapat kita lihat bahwasanya kapur barus mencair dengan cepat, sedangkan garam atau yodium mengalami penguapan atau menguap. Audio preview. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada praktikum kali ini yaitu yodium dan kapur barus merupakan benda padat yang dapat langsung berubah menjadi gas pada suhu kamar tanpa melalui proses mencair dulu. Praktikum selanjutnya pemuaian zat cair. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama yaitu botol minuman bekas, yang kedua pewarna, yang ketiga sedotan minuman, yang keempat baskom atau ember, yang kelima lilin mainan atau malam, dan yang terakhir atau yang keenam adalah termometer. Mari kita mulai percobaannya. Mula-mula campurkan pewarna dengan air secukupnya. Masukkan cairan berwarna tersebut ke dalam botol bekas, atau usahakan botol berwarna putih bening ya, sampai penuh. Kemudian tutuplah botol tersebut dengan lilin atau plastisin. Jangan lupa pada waktu menutup botol dengan lilin, sertakan sedotan minuman. Usahakan sedotan berwarna putih bening. Selanjutnya, masukkan botol tersebut ke dalam baskom atau ember yang telah diisi dengan air panas. Sebelumnya, ukur dulu suhu larutan merah sebelum dimasukkan ke dalam air panas, dan lihatlah berapa suhunya. Kemudian ukur lagi menggunakan termometer suhu air panas dalam ember. Kemudian hitunglah berapa ketinggian air berwarna merah yang naik melalui pipet minuman mulai dari 1 menit pertama sampai dengan menit kelima. Lihatlah sampai dengan berapa ketinggian air pada suhu maksimal. Audio preview. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu pada percobaan zat cair terjadi perpindahan kalor, yaitu 1. Dari air baskom ke air warna dalam botol, yang kedua dari
air warna di botol ke sedotan. Yang ketiga, dari air di baskom ke udara luar. Dan yang keempat atau yang terakhir, dari air baskom ke baskom tersebut. Selanjutnya, pemuaian benda gas. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama adalah botol minuman bekas, kedua lilin, yang ketiga sedotan minuman, yang keempat baskom atau ember, dan yang kelima lilin mainan atau plastisin. Mari kita mulai percobaannya. Mula-mula, tutup ujung botol menggunakan plastisin dan masukkan pipet pada bagian ujung pipet yang telah ditutupi dengan plastisin. Audio preview. Selanjutnya, hidupkan lilin dan letakkan bagian bawah botol mengenai atas api pada lilin dan ujung pipet berada di dalam air. Amati apa yang terjadi pada praktikum kali ini. Selanjutnya, pemuaian benda gas cara 2. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama adalah botol minuman bekas, yang kedua lilin, yang ketiga balon, yang keempat baskom atau ember, dan yang kelima lilin mainan atau plastisin. Mari kita mulai percobaannya. Pertama, tutuplah ujung botol menggunakan balon. Kemudian, rapatkan menggunakan plastisin hingga tidak ada lagi udara yang bisa keluar. Kemudian panaskan air dan letakkan air panas pada mangkok atau baskom. Kemudian letakkan botol yang sudah diberikan balon ke dalam baskom yang berisi air panas. Amati apa yang terjadi pada balon yang berada pada botol. Audio preview. Terlihat pada video bahwa balon mengembang. Audio preview. Adapun kesimpulan dari dua percobaan kali ini, yaitu dari kedua percobaan tersebut sesuai dengan pengamatan, kesimpulan yang dapat diambil adalah benda gas akan memuai jika dipanaskan atau diberi panas atau kalor. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.